terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Nusantara dipersembahkan oleh Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai barat Sumatera dengan ibu kotanya Argamakmur. Kota Argamakmur berjarak sekitar 60 km dari kota Bengkulu dengan luas 4.324,60 km persegi. Terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa, dan 5 kelurahan. Terdapat 3 suku induk, yaitu Rejang, Pekal, Enggano, dan berbagai suku pendatang lainnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki segudang prestasi. 6 diantaranya adalah penerima penghargaan pembangunan daerah terbaik 2022. Terbaik 1 prevalensi stunting tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021. Penghargaan Kemen PUPR dan dukungan nyata dalam upaya pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi tahun 2021. Terbaik 1 penghargaan Pekarangan Pangan Lestari tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021 dan peringkat 9 nasional. Penerima penghargaan Parahita Eka Paraya kategori Madya. Dan terbaik 1 PPID tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021. Hai pemirsa, kembali lagi di Sapa Nusantara. Kali ini bersama saya Sinta Nusa. Saya sudah berada di salah satu kabupaten di Indonesia yang terkenal dengan bunga Rafflesia arnoldi dan juga tentunya kaya akan budaya dan juga kekayaan alamnya. Dan inilah Sapa Nusantara dari Bengkulu Utara. Pemirsa, Sapa Nusantara tentunya masih di area Bengkulu Utara dan saya sudah bersama dengan Bupati Bengkulu Utara, Bapak Insinyur Haji Mian. Halo Pak Mian, salam kenal Bapak. Waalaikumsalam, salam kenal Dek Sinta. Terima kasih Bapak sudah kami diundang untuk bisa hadir di Bengkulu Utara ini Pak. Bapak bisa menjelaskan secara singkat mungkin Pak, Bengkulu Utara ini seperti apa? Bengkulu Utara itu merupakan kabupaten dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita sudah berada di wilayah ke desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya. Kecamatan Pinang Raya. Bengkulu Utara. Dan yang membuat spesial lagi pemirsa karena wilayah ini adalah tempat replanting dari kawasan kelapa sawit. Karena seperti kita ketahui ya Pak, di Bengkulu Utara ini ada 2 komoditi utama yaitu sawit dan juga karet. Perkelapa sawitan ini kita memanfaatkan program pemerintah pusat melalui BPDPKS yaitu program replanting. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 6.000 hektar lahan replanting yang telah kita kerjakan. Dan posisinya itu bahkan di beberapa kecamatan itu sudah mulai menghasilkan. Nah, sebelum menghasilkan kita arahkan untuk dikombinasikan, ditumpang sarikan dengan tanaman pangan. Agar apa saja itu Pak? Tanaman pangan bisa jagung, ditanam cabai. Seperti ini ya pemirsa ya, jagung. Ini juga cabenya sangat terus tumbuh subur. Ada juga posisinya kolam ikan lele, ternak ikan lele. Ada juga ya Pak di sini? Ada. Ini sudah memasuki masa mau panen ini ya. Kita bisa berulang kali tanam tanaman semusim, ya baik jagung maupun ada kacang tanah juga ini. Dan alhamdulillah dengan program ini kedaulatan pangan Bengkulu Utara tetap terjaga. Jangan sampai nanti ketika amit-amit ada resesi atau apa, Bengkulu Utara tetap aman. Kita aman. Di sini juga tadi Bapak sempat sampaikan nih ya pemirsa, ada juga lele ya Pak. Lele. Pembibitan lele. Kita ada di sini juga. Melalui bioplok kemudian ada kolam yang dibuat dari terpal. Jadi kita upayakan itu dengan pembinaan, edukasi dari OPD kita. Ada Dinas Perikanan, ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan. Ini mereka tidak bekerja ego sektoral tetapi ngeroyok bareng-bareng menjadi satu kesatuan ini. Nah, ini contohnya ini lele. Ini secara sederhana dengan kolam terpal tetapi posisinya
juga kita tingkatkan melalui bantuan pemerintah daerah. Ada yang namanya bioplok, lebih teknologinya lebih tinggi lagi. Tapi ini juga sudah bisa membantu penghasilan mereka. Nah, timbul pertanyaan, loh ini dipasarkan kemana, Pak? Betul. Kita ada kelompok UMKM pengrajin asapan lele. Asapan lele. Ada lele, ada jenis ikan lain juga ya, Pak? Ada jenis ikan lain juga yang diasap. Dan itu sudah ada kelompok, ada 200 UMKM di Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti apa nih Pak keunikan dan keragaman UMKM yang dimiliki oleh Bengkulu Utara? Nanti Bapak yang menjelaskan atau ada Ibu mungkin Pak? Oh ya, nanti ada Ibu Ketua Dekranasda sekaligus Ketua PKK Ketua Tim bisa Bergerak menjelaskan. PKK. Karena kalau mau memasyarakatkan rakyat, mensejahterakan, jangan tinggalkan PKK. Betul Pak. Iya. PKK tuh dari yang terkecil dulu, baru nanti ke masyarakat. Baiklah Pak, kita boleh menuju ke sana ya sekarang. Siap. Lebih jelasnya ini kebenaran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ada di sini. Wah, sama ada kegiatan dengan ibu-ibu juga ya ini ya Bu? Iya, ini banyak ibu-ibu semuanya hadir, gotong royong kami. Untuk dari kelompok wanita tani ya? Kelompok wanita tani. Nah pemirsa perkenalkan ini sudah ada Bapak, sudah ada Ibu juga. Beliau adalah Ibu Eko Kurnianingsih Mian, yang beliau juga selaku Ketua Dekranasda Bengkulu Utara, betul ya Pak? Dan juga Ketua Tim Penggerak PKK di Bengkulu Utara. Bu, tadi kita sudah membahas UMKM dan juga banyak sekali ya, saya yakin karya-karya dari ibu-ibu di Bengkulu Utara yang sudah dibina UMKM di bawah binaan Ibu juga. Seperti apa bisa dijelaskan produk unggulannya apa saja? Oh, produk unggulannya banyak sekali. Untuk saat ini kami dari UMKM memproduksi batik basure Kagano. Itu ciri khas untuk Bengkulu Utara. Ya, jadi ini kami ambil motifnya dari salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Enggano. Jadi Pulau Enggano itu ada di pulau sana ya, ada di pulau itu ada hidup satu ekor burung. Itu hanya ini batiknya. Hidupnya hanya di Pulau Enggano. Ini namanya burung pleci. Nah, ini burung pleci. Nah, jadi kami buatlah di sini ya, diciptakan. Kalau ini ada bunga, kalau bunga Rafflesiani udah ada ya di Provinsi Bengkulu. Iya, ini juga. Nah, ini jadi ini kami ciptakan khusus. Nah, pertama sekali ini dipakai untuk seluruh PKK se-Kabupaten Bengkulu Utara. Kita pakai juga sekarang, boleh ya Ibu pakai, saya juga pakai. Keren nih pemirsa. Khas Bengkulu Utara ya, batik Kagano. Kawasan Padang. Kemudian jika tadi Pak Bupati juga menjelaskan kesehatan menjadi prioritas utama, itu berkaitan juga dengan angka stunting Bu di Bengkulu Utara. Seperti apa Ibu penanggulangannya? Ya, kalau untuk penanggulangan stunting ya, kalau kami bergerak di bidang PKK, ini saya gerakkan kepada ibu-ibu seluruh desa untuk pemanfaatan tanah pekarangan. Nah, seperti ini ya Bu seperti ya? ini. Ini tapi yang ini nih KWT. KWT ini ada di setiap desa. Di setiap desa itu kadang-kadang ada 1 atau 2 kelompok. Betul. Nah, tapi yang ditargetkan benar untuk penanggulangan stunting, itu setiap halaman di pekarangan rumah ada tanaman, sayur-sayuran, dan tanaman toga atau tanaman obat-obatan. Nah, itu program kami. Wajib ada ya Bu, diusahakan ada. Jadi tidak perlu harus ke pasar, tapi tinggal mengambil dari halaman sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi ya berarti Bapak Ibu ya. Antara PKK, dengan pemerintah daerah, terkait, pemerintah daerah. Baik, kalau begitu kita sapa ibu-ibu dulu di sana. Halo ibu-ibu. Bengkulu Utara hebat. Terima kasih tetap bersama kami ya di Sapa Nusantara. Sebentar lagi kita akan memasuki penghujung tahun 2022. Di sepanjang tahun ini, KG Media menghadapi berbagai tantangan sekaligus kesempatan untuk dapat berkembang dan berkarya menjadi media berita terdepan dan terpercaya. Keluarga besar KG Media akan terus hadir melalui konten berkualitas dan mencerahkan untuk Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menjadikan KG Media pilihan yang utama dan yang terbaik. Saya Andi Budiman, CEO KG Media, beserta seluruh keluarga besar KG Media mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Mari kita sambut tahun yang baru ini dengan doa dan harapan yang baik.
beranggotakan para personil terbaik pasukan elit dari 3 matra, Komando Operasi Khusus TNI dibentuk sebagai penangkal, penindak, dan pemulih dalam tugas penanggulangan terorisme. Pada ajang KTT G20 di Bali lalu, 408 personil Koopsus TNI tergabung dalam Satgas Pengamanan VVIP G20. Ikuti kisahnya dalam Cerita Militer Komando Operasi Khusus TNI KTT G20 Bagian 1, Sabtu 24 Desember pukul 3 sore, eksklusif di Kompas TV. Trio jurnalis Kompas TV bersama para taruna dan punggawa KRI Bima Suci melempar sauh di Pelabuhan Internasional Kinabalu, Sabah, Malaysia. Sambutan meriah berupa atraksi budaya pun digelar. Tak ketinggalan pelesir ke ikon-ikon kota Kinabalu dan berwisata boga bahari di malam hari. Ikuti 91 hari Bima Suci. Halo Kota Kinabalu, Minggu 25 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Nah pemirsa, saya masih akan mengajak Anda berjalan-jalan mengeksplor wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan Kampung Perikanan Budidaya, tepatnya yang ada di Kecamatan Padang Jaya. Yuk ikuti keseruannya hanya di Sapa Nusantara. Pak Ewo. Halo. Iya, Bapak lagi ngapain nih, Pak? Ini lagi cangkul buat bersih-bersih. Oh, jadi emang aktivitasnya tiap hari bersih-bersih begini ya? Iya. Oke, jadi Pak Ewo ini pemirsa, beliau ini adalah pemilik area seluas ini ya Pak ya, kolam ikan yang masuk di wilayah kawasan, apa nih Pak? Budidaya. Kawasan Kampung Budidaya Perikanan yang ada di Bengkulu Utara. Nah, beliau ini pemirsa, selain pemilik sebagai kolam ikan ini, juga adalah selaku ketua kelompok pembudidaya ikan Handayani di Kecamatan Padang Jaya ini. Betul. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan saya ngeliat tadi kayak suasananya asri, indah banget, dan ikannya ini kayaknya pada aktif semua ya Pak di bawah ya. Luasnya berapa hektar ini Pak, atau berapa meter? Ini kalau luasannya sekitar 7.500 meter. 7.500 meter. Jadi 2 petak ini. 2 petak, di sebelah sana juga di sebelah sana. Ini kayaknya lebih kecil-kecil ya Pak ikannya ya? Iya. Di sini yang sudah lebih, apa nih Pak, usianya lebih besar begitu ya? Bapak merasakan manfaatnya apa aja nih Pak? Sebagai seorang pembudidaya ikan sekaligus ketua. Ya manfaatnya dari segi ekonomi dulu Mbak ya. Dari segi ekonomi, alhamdulillah kami terbantu lebih sejahtera gitu. Alhamdulillah ya. Yang awalnya kami tidak bisa menyekolahkan anak, ya sekarang menjadi bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi gitu. Wah, alhamdulillah ya pemirsa. Jadi manfaatnya memang sangat terasa ya Pak ya dari hasil budidaya ikan ini. Tentunya disupport oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga sangat support ya Pak ya untuk kegiatan seperti ini. Iya betul. Bapak juga tentunya bisa meraih atau bisa menggerakkan masyarakat sekitar atau bisa menjadi timnya Bapak ya di sini ya. Betul. Menjadi pembudidaya ikan juga. Ya, ada berapa orang Pak yang tergabung dalam area kolam ikan Bapak ini? Untuk anggota tetap kelompok Handayani ini 10 orang. 10 orang? Ya, kemudian untuk yang lainnya ada sekitar 5 orang, jadi totalnya 15 yang aktif di budidaya. Di budidaya ikan. Nah Pak, ini saya juga lihat Bapak bawa cangkul. Saya juga lihatnya apa sih Pak? Pakan ikan kan ya? Iya. Boleh ya Pak, saya sambil ambil ya. Ya. Saya sambil ngobrol ya pemirsa, sambil ngasih ikan, makan ikan nih di sini. Soalnya ikannya gemes-gemes banget nih Pak, aktif sekali dia. Ya. Ini ikan nila, ada 2 jenis ikan nila sama nila. dicampur ikan emas. Ikan emas, pantas ada yang warna oranye itu ikan emas, sama kebanyakan ada ikan nila. Setelah nanti masa panen Pak, biasanya tuh akan diapakan? Biasanya kita panggil bakul ngambil sini pedagang gitu. Iya, pedagang. Ya. Untuk mengambil ini ya hasilnya ya? Iya, untuk ngambil hasilnya biasanya dijual ke luar daerah dari sini biasanya.
panennya bisa tiap berapa bulan sekali gitu Pak? Per 4 bulan sekali siklusnya. 4 bulan sekali. Nah rata-rata nih Pak, sekali panen omsetnya kalau boleh tahu sampai berapa sih Pak Ewo? Gitu ya. Kalau untuk omset Mbak ya. Iya. Ini kolam 2 petak ini ya bisa nyampe 140 juta per. Wow, keren. 140 juta kurang lebih nih pemirsa untuk omset bersihnya itu ya Pak? Belum dipotong ini modalnya. Oke, berarti kurang lebih 100 jutaan ya Pak ya masih dapat untuk 2 kolam ini, luar biasa. Jadi memang manfaatnya sangat-sangat terasa ya Pak bagi masyarakat di Kecamatan Padang Jaya, khususnya di Bengkulu Utara dari hasil budidaya ikan ini. Kalau Bapak melihat nih Pak, ada nggak sih sejauh ini kan sudah 15 tahun ya, namanya hidup pasti ada naik turun Pak, ada kendalanya nggak sih Pak selama ini? Atau aman-aman aja, lancar jaya aja gitu Pak? Kalau naik turun ya sudah jadi resikonya mungkin. Pernah gagal panen gitu apa gitu? Ada, ya, pernah ya? Juga. Karena penyakit kah atau? Karena penyakit juga, terus dari faktor alam biasanya kami kan. Nah Pak Ewo, menurut Bapak sendiri yang sudah Bapak rasakan nih, sejauh ini peran pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mensupport pertanian perikanan ini, khususnya Pokdakan ini apa Pak? Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut Pak, diantaranya dana DAK tahun 2019 berupa jalan produksi, kemudian ada juga bak tampung dari kami. Ya, alhamdulillah yang selama ini kami sangat kesulitan mengeluarkan hasil kami kan dulu perlu ojek motor. Nah, sekarang mobil para tengkulak sudah sampai ke lokasi gitu dari kantor. Oh, berarti lebih gampang untuk distribusi, penjualan gitu ya Pak. Ada lagi nggak Pak? Di samping itu ada penyuluhan, bimbingan gitu. Sangat-sangat banyak sekali peran dari pemerintah sini. Penyuluhan, bimbingan, ilmu-ilmu update terbaru begitu ya Pak ya. Atau jika ada kendala bisa didiskusikan langsung. Dan saya yakin ada aksi nyata ya Pak dari pemerintah kabupaten. Betul, sangat nyata. Pak Ewo, ada nggak sih, ini mumpung ya kita lagi berbincang nih di Sapa Nusantara, harapan Bapak ke depannya nih? Harapan kami sih perikanan semakin maju, perekonomian para petani semakin makmur. Amin. Itu harapan kita semua ya Pak tentunya. Semoga juga pemerintah daerah, pemerintah pusat saya yakin semakin mensupport, stakeholder yang lain juga semakin terus mensupport dengan adanya petani ikan ini, makin sukses, makin berkah, makin maju begitu. Pak Ewo, terima kasih banyak kesempatan berbincang kita ya pada kali ini. Saya mau pamit dulu Pak, saya boleh ya Pak mau lihat-lihat area kolam Bapak yang begitu asri dan indah ini ya Pak? Boleh, silakan. Silakan Bapak lanjutkan aktivitas. Saya pamit, makasih banyak Pak. Saya balikin ya Pak ini. Mari Pak. Mari. Mengenal lebih dekat Kabupaten Bengkulu Utara membuat saya semakin tertarik dan juga penasaran untuk mengeksplor Kabupaten Bengkulu Utara. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, berlaku juga untuk saya. Semakin saya kenal, semakin saya tahu, semakin saya cinta dan juga tertarik dengan Kabupaten Bengkulu Utara ini. Jadi tetap ikuti eksplorasi saya ya, menjelajah keindahan Kabupaten Bengkulu Utara hanya di Sapa Nusantara. Dapat SK Desa Wisata dari Bapak Bupati 2020. Bli, ini potensi apa lagi selain desa wisata? Ada wisata kuliner tentunya. Warung Majuel merupakan warung legendaris di Desa Sayan. Menu bersama Chef Arta. Iya. Chef Arta menyajikan lawar wagyu dan jackfruit spring roll sebagai dessert. Ini yang dimasak, Bli? Iya, itu dia cuminya. Aduh, gede food lover. Dari aromanya sudah jan-sajan ini. Food Story, Sabtu 24 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kenapa kok bisa minus 25? Apakah itu artinya memang bisa terindikasi bohong? Semuanya berbohong. Terkait dengan melihat peristiwa penembakan Kuat Ma'ruf berbohong. Betul, ada pemaksaan terhadap menceritakan kejadian di Magelang. Jadi dari alat inilah yang menyensor reaksi-reaksi tubuh. Kita melihat pola reaksi. Apakah Anda nyaman di poligraf? Tidak.
Rosi, Sabtu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Sebentar lagi kita akan memasuki penghujung tahun 2022. Di sepanjang tahun ini, KG Media menghadapi berbagai tantangan sekaligus kesempatan untuk dapat berkembang dan berkarya menjadi media berita terdepan dan terpercaya. Keluarga besar KG Media akan terus hadir melalui konten berkualitas dan mencerahkan untuk Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menjadikan KG Media pilihan yang utama dan yang terbaik. Saya Andi Budiman, CEO KG Media, beserta seluruh keluarga besar KG Media mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Mari kita sambut tahun yang baru ini dengan doa dan harapan yang baik. Nah, tidak lengkap rasanya jika potensi alamnya sudah kita jelajahi. Kini saatnya pemirsa mengetahui perkembangan infrastruktur Kabupaten Bengkulu Utara. Pemirsa, tentunya masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan berbincang kembali dengan Bapak Bupati. Sudah ada Pak Mian di sini. Beliau tentunya selaku Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Bapak, kita sekarang sudah berada di wilayah Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya. Kecamatan Pinang Raya, tentunya wilayah dari Bengkulu Utara ya Pak. Nah, sekarang kita juga saya melihat nih, pemirsa juga menyaksikan di sini ada jalan yang sepertinya masih dibangun gitu ya Pak ya. Tapi di depan sana tadi juga sudah ada jalan yang sudah selesai direalisasikan dan juga dirasakan manfaatnya oleh warga. Apakah ini salah satu program utama begitu Pak? Ya, jumlah jalan kabupaten kita itu ada 840 km. Oke, nah, panjang jadi, ya Pak? Iya, panjang. Jadi permasalahan infrastruktur menjadi skala prioritas di pemerintahan saya ini. Nah, infrastruktur ini makanya kita buka terus koneksitas. Ini contoh yang kita jalanin. Kita selama 2018 sampai saat ini sudah 26 kilo dari Bundaran D1 itu jalan nasional. Karena arahan Pak Menteri, semua pembangunan itu harus dikonekkan ke jalan nasional. Jadi ini 26 kilo dan nanti akan ditambah tahun depan lagi 11 kilo lagi ke arah sampai ke Gembung, Pasar Gembung. Ini tujuannya apa? Untuk menghindari ekonomi biaya tinggi masyarakat. Tadi sama-sama kita lihat itu mobil sawit, mobil angkutan produksi kebun, biasanya double handling. Double handling ini 2 kali. Udah diangkat mobil kecil baru ke mobil besar. Jadi kalau ini nanti semua ini selesai, mudah-mudahan semua bisa dilaksanakan oleh mobil besar sehingga harga di tingkat petani bisa lebih tinggi. Betul. Nah, jadi petani cukup bisa sekali jalan, nggak perlu pindah-pindah. Halo Bapak Ibu, hati-hati. Ya, mau berangkat kemana? Ke Urai ya. Bagaimana kondisi jalan yang udah dibangun? Mantap. Ya. Nah, kita juga selain jika kita berbicara infrastruktur ya, Pak Bupati, kita juga tentunya selain pembangunan jalan juga mungkin ada jembatan gitu Pak yang menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten. Jadi banyak jembatan juga yang kita bangun, lalu melewati jalan yang dibangun oleh kabupaten, provinsi maupun ada bantuan nasional. Ya, pada kondisi yang kita hadapi, membangun infrastruktur adalah kekuatan fiskal. APBD kita itu amat rendah untuk beban kerja yang begini banyak. Begitu besar begitu besar. Jadi kita siasati berupaya untuk membangun katakanlah membangun komunikasi terus-menerus ke pemerintah pusat. Jadi tidak melulu hanya APBD, tapi mudah-mudahan tugas-tugas pembantuan melalui kementerian dan lembaga bisa juga dikucurkan lewat pembangunan untuk infrastruktur. Satu contoh juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PU. Beliau tahun 2018 kunjungan ke Kabupaten Bengkulu Utara. Kita bisa mendapatkan intervensi tugas pembantuan pembangunan jalan kabupaten yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Dari pusat itu ya Pak ya? Dari pusat, hampir 20 kilo, yaitu konek Giri Mulia ke Taun dan Air Muring sampai ke
Pasar Kemis. Alhamdulillah. Tapi itu juga belum rampung. Saya berharap nanti terus bisa dibangun komunikasi untuk bisa dituntaskan. Karena perlu sinergitas ya Pak, dari pemerintah pusat, provinsi dan juga daerah tentunya. Kemudian Pak, selain pembangunan juga kita masih berbicara ya Pak, ada juga fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan Pak. Rumah sakit umum, kemudian puskesmas prototipe dan lain sebagainya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa kita membangun itu dengan begitu rentang kendali luas, butuh dengan konsep kawasan. Setuju. Ada 5 kawasan. Pertama kawasan Minapolitan, yaitu pusat pembudidayaan ikan. Di samping juga posisinya ada kawasan agroeko wisata, yaitu kawasan Kemumu, pusat pertanian, dan ada hutan pendidikan. Kita punya hutan pendidikan 186 hektar yang dikerjasamakan dengan Universitas Negeri Bengkulu sebagai pusat edukasi forestry. Nah, kemudian ada kawasan pusat tumbuh baru KTM, kawasan transmigrasi mandiri. Termasuk ini kita di kawasan transmigrasi mandiri ini, pusat tumbuh baru, ada 6 kecamatan, kemudian ada kawasan pulau terluar dan terdepan itu Pulau Enggano, dan ada kawasan pusat pemerintahan yaitu di Kota Argamakmur. Semua dengan anggaran yang terbatas ini kita gerakkan bersama-sama. Paling tidak juga dengan kawasan ini kita bisa promosikan ke pusat bahwa begitu beban yang harus kita hadapi untuk membangun kawasan-kawasan tersebut. Kemudian Pak, tadi ada kawasan apa lagi Pak? Ada pembangunan bidang kesehatan. Kita punya 2 rumah sakit. Jadi sebelumnya ada 1 rumah sakit Indo Argamakmur, ya kan, tipe B. Kemudian posisinya kita bangun rumah sakit di kawasan pusat tumbuh baru atau KTM Lagita ini, 1 rumah sakit yang sudah terakreditasi tipe D. Ada 5 dokter spesialis, namanya Rumah Sakit KTM Lagita. Nah, ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat. Ya, kita udah tempatkan dokter spesialis, tidak harus ke Argamakmur, jadi kita punya 2 rumah sakit. Ini perbedaan jalan yang sudah jadi, dan itu yang sedang dibangun. Ini bisa dijelaskan Pak? Ini sudah bis A, bis B, mau sebentar lagi mau di print, langsung di hot mix seperti ini. Jadi target kita Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhir 2023 ini hot mix ini sudah sampai Pasar Gembung. Berapa kilo lagi Pak? Kurang lebih 9 kilo lagi. 9 kilo, nggak jauh ya? Nggak jauh. Kita optimis pasti bisa Pak. Optimis, karena sudah ketuk palu APBD. Betul. Sebelum 2023 bisa ya Pak? Ya dimulai itu. Oke Pak. Karena saya mewakili aspirasi warga Pak, lebih cepat lebih baik gitu ya pemirsa ya. Infrastruktur ini harapan warga semua untuk dituntas. Ke depan mungkin ada master plan apa lagi yang ingin Pak Bupati kerjakan di Bengkulu Utara ini dan juga harapannya seperti apa Pak? Pertama tentunya masih merupakan bagian yang harus skala prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian juga kita membangun kedaulatan pangan. Jadi posisinya kemudian meningkatkan, karena Bengkulu Utara ini kan komoditas utamanya adalah kelapa sawit dan karet. Jadi ada program replanting dari pemerintah pusat ini, alhamdulillah Kabupaten Bengkulu Utara sampai saat ini sudah terrealisasi hampir 6.000 hektar. Ya kan, kita mau membangun nursery terintegrasi, ya kan. Jadi semua komoditas untuk pembibitan itu ada di sana. Ya Pak Bupati, Pak Mian, tentunya harapan dari Bapak tadi kita aminkan bersama. Semoga manfaat dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan juga lain-lain di Bengkulu Utara ini dapat dilaksanakan manfaat positifnya oleh masyarakat Bengkulu Utara. Saya juga dengar-dengar ada keindahan wisata alam khususnya Pak di Bengkulu Utara ini. Ya baik, kita ada beberapa destinasi wisata yang ada di Bengkulu Utara. Salah satunya adalah air terjun Kepala Siring. Itu posisinya berada di dalam kawasan agroekopolitan dan hutan pendidikan, bekerja sama dengan Universitas Bengkulu. Cukup indah deh, tapi harus siap-siap staminanya ini. Karena kan harus turun tangga. Tangganya banyak ya pemirsa ya. Tangganya banyak, tapi di sana juga ada kuliner dan sebagainya. Siap, terima kasih Pak Bupati, salam sehat, terima kasih banyak ya Bapak. Nah pemirsa, tetap bersama kami ya, ikuti keseruan saya mengeksplor keindahan alam dari air terjun Pala Siring di Bengkulu Utara, hanya di Sapa Nusantara. Pemirsa, seger banget aliran sungai yang berasal dari mata air di belakang saya. Air terjun Pala Siring yang begitu indah, sangat eksotis, tentunya yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Tapi nggak kerasa nih, inilah akhir perjalanan saya mengeksplor keindahan alam dan juga budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Akhirnya saya Sinta Nusa pamit undur diri. Salam dari Bumi Ratu Samban. Sampai jumpa di Sapa Nusantara berikutnya.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Nusantara. Dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Bayu Oktara. Dan saya Evi Batuta, senang sekali kami berdua bisa berada di hadapan Bapak Ibu semua. Tentu saja untuk malam yang sangat luar biasa kita berada di acara Penghargaan BPH Migas 2022. Dan kami berdua ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama Kepala BPH Migas Ibu Erika Retnowati.
Selamat malam, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran Ibu pada malam hari ini. Juga selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Abdul Halim, Komite BPH Migas. Kemudian Bapak Basuki Trikora Putra, Komite BPH Migas. Bapak Eman Salman Arif, Komite BPH Migas. Bapak Harya Aditya Warman, Komite BPH Migas. Dan juga Bapak Iwan Prasetya Adi, Komite BPH Migas. Bapak Saleh Abdurrahman, Komite BPH Migas. Dan juga Bapak Wahyudi Anas, Komite BPH Migas. Selamat datang. Bupati Bintan yang telah hadir juga pada malam hari ini. Dan para Direktur Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan kepolisian dan TNI, para pejabat di lingkungan BPH Migas, dan tentu saja para tamu undangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Langsung saja kami mengundang dengan hormat untuk dapat menyampaikan sambutannya Kepala BPH Migas Ibu Erika Retnowati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Bapak Dr. Ridwan Mulyana, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Sujarwanto, Bupati Bintan Bapak Robi Kurniawan, Karokerma Asop Polri, Brigjen Pol Dr. Dedi, perwakilan dari kementerian lembaga, perwakilan dari unit-unit Kementerian ASDM, perwakilan dari para akademisi, para ketua Asosiasi Minyak dan Gas Bumi, perwakilan asosiasi, Komite BPH Migas, dan juga para direktur dan Direktur Utama Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, atas perkenannya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk memperingati 20 tahun BPH Migas dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan tugas dan fungsi BPH Migas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan juga gas bumi melalui pipa. Peran BPH Migas dalam kegiatan usaha hilir tersebut bertumpu pada 3 kepentingan, yaitu pemerintah, badan usaha, dan juga masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, tantangan dalam dunia usaha hilir migas sangatlah besar. Perwujudan ketahanan dan kedaulatan energi selalu menjadi isu dalam pengelolaan energi di wilayah Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan. Dalam hal ini tentu saja BPH Migas tidak dapat melakukan tugas fungsinya sendiri tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lain. Di bidang BBM, dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah 3T, BPH Migas melaksanakan perannya melalui kegiatan supervisi pembangunan BBM satu harga yang telah dilakukan sejak tahun 2017 dan sampai saat ini sudah terbangun sebanyak 418 penyalur di seluruh Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya saya dedikasikan kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang telah bersinergi dan mendukung kegiatan tersebut. Dalam bidang gas bumi,
yang saat ini digunakan sebagai jembatan untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan energi bersih, saya sampaikan apresiasi kepada badan usaha, niaga maupun pengangkutan yang telah berupaya memenuhi kebutuhan gas bumi untuk masyarakat. Kami juga mengapresiasi badan usaha yang telah mendukung pencapaian target pembangunan Jargas, baik Jargas APBN maupun PSI. Malam ini dalam rangka 20 tahun BPH Migas, saatnya kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada para stakeholder yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memajukan sektor hilir migas. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan BPH Migas. Saya harapkan penghargaan ini dapat diterima sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kami kepada para stakeholder yang telah berperan aktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kami juga berharap penghargaan ini juga bisa memacu kepada pengusahaan-pengusahaan lain untuk bisa berkinerja lebih baik ke depannya. Penghargaan ini juga merupakan cambuk bagi BPH Migas sendiri untuk terus bersinergi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas fungsinya serta juga melakukan pembinaan kepada badan usaha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama menyimak keynote speech Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif, melalui tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ulang tahun ke-20-nya, BPH Migas memberikan apresiasi kepada para badan usaha dan pemerintah daerah untuk bidang bahan bakar minyak, BBM, dan bidang gas bumi. Saya mengucapkan selamat kepada para badan usaha yang memperoleh penghargaan BPH Migas. Kami berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan dan disampaikan kepada para karyawannya masing-masing sebagai modal untuk penyemangat dalam meningkatkan kinerjanya. Semoga dengan adanya penghargaan ini diharapkan akan menginspirasi seluruh stakeholder sektor SDM, khususnya Badan Usaha Hilir Migas, untuk selalu memantapkan niat, bekerja lebih keras, dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita sampai pada acara yang ditunggu-tunggu. Inilah penghargaan BPH Migas 2022. Bapak Ibu, kita sampai pada kategori pertama, yaitu ketaatan pemenuhan penyediaan cadangan operasional BBM. Jadi kategori ini diberikan dengan parameter taat memenuhi ketentuan coverage days cadangan operasional BBM dalam waktu 11 hari pada 2020 sampai 2021 dan juga 17 hari pada 2022. Dan penerima penghargaannya adalah Pertamina Patra Niaga.
PT Dirgantara Petroindo Raya, PT AKR Korporindo Tbk, PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia, PT Shell Indonesia, PT Petro Utama Energi, PT Liga Perdana, PT Bahari Berkah Madani, PT Ulat Utama Alam Energi, dan PT Mitra Andalan Batam. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan ini, Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat hadir di atas panggung untuk kemudian menerima penghargaan dan nantinya juga ada sesi foto bersama ya. Sekali lagi kami persilakan dari PT Pertamina Patraniaga, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT AKR Korporindo Tbk, PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia, PT Shell Indonesia, PT Petro Utama Energi, PT Liga Perdana, PT Bahari Berkah Madani, PT Utama Alam Energi, dan PT Mitra Andalan Batam. Ya, ada dua yang tidak hadir malam hari ini, yaitu PT Shell Indonesia dan PT Mitra Andalan Batam. Dan kami mohon untuk memberikan penghargaan sekaligus foto bersama pada malam hari ini bersama para pemenang. Kepala BPH Migas, Ibu Erika Retnowati, mohon berkenan ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada pemenang kategori ketaatan pemenuhan penyediaan cadangan operasional BBM. Boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Iya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang yang telah bersinergi sepanjang tahun 2022 ini. tadi ya di belakang panggung kami berdua coba mengangkat trofinya berat ya. Betul. Sungguh penghargaan yang luar biasa dengan bintang di atasnya. Karena memang malam hari ini Andalah Bapak Ibu yang menjadi bintangnya ya. Ya, itu dia. Walaupun trofinya berat, tapi kan kalau mengingat kerjasama, lalu kemudian sinergi yang telah dilakukan selama ini, jadi rasanya ringan untuk dijinjing. Betul ya. Sekali lagi selamat. Mohon kiranya Ibu Erika bisa setelah ini mengambil posisi di tengah dan kemudian berfoto bersama dengan pemenang kategori ketaatan pemenuhan penyediaan cadangan operasional BBM. Untuk kategori kedua, ini adalah kepatuhan menyampaikan pelaporan kegiatan usaha melalui aplikasi Silvia. Dan kategori ini diberikan dengan parameter rutin menyampaikan data BBM secara lengkap dan benar setiap bulan. Dan pemenangnya adalah PT Energi Hijau Samudera Bersaudara, PT Pertamina Patraniaga, PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia. Kami undang kepada seluruh pemenang kategori ini untuk naik ke atas panggung, menerima penghargaan dan juga foto bersama. Iya, nanti penghargaannya mohon izin Ibu Erika lagi yang menyerahkan ya. 3 trofi kepada masing-masingnya PT Energi Hijau Samudera Indonesia, PT Pertamina Patraniaga, dan PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia. Kami mohon untuk dapat mendampingi Ibu Erika, Bapak Basuki Trikora Putra, dan juga Bapak Abdul Halim. Mohon hadir di atas panggung. Iya, silakan Pak. Silakan Bapak Basuki Trikora Putra dan Bapak Abdul Halim. Malam Bapak. Kategori ketiga. Jadi kategori ini adalah konsumen pengguna terbaik.
Jadi kategori ini diberikan dengan parameter penggunaan JBT minyak solar secara tepat sasaran serta realisasi penyaluran JBT minyak solar selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 paling mendekati kuota yang ditetapkan. Dan pemenangnya adalah PT Kereta Api Indonesia Persero, kapal ASDP Operation BUMD, dan kapal penumpang operator swasta. Selamat untuk ketiga pemenang kategori konsumen pengguna terbaik. Boleh kita berikan iringan tepuk tangan hadirin sekalian untuk para penerima penghargaan. Kami juga mengundang Bapak Eman Salman untuk dapat hadir mendampingi Ibu Erika dalam pemberian trofi kepada para pemenang kategori ketiga konsumen pengguna terbaik. Iya, kami mengundang Bapak Eman Salman Arif dan Bapak Saleh Abdurrahman. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan di kategori konsumen pengguna terbaik PT Kereta Api Indonesia Persero, kapal ASDP operator BUMD, dan kapal penumpang operator swasta. Ya, tapi sekarang kita masuki kategori berikutnya. Ini sudah sampai kita di kategori keempat. Dan kategori ini adalah kategori Badan Usaha Niaga Gas Terbaik. Kategori ini diberikan dengan parameter pembayaran iuran, pelaporan, perizinan, dan kooperatif. Dan pemenangnya adalah PT Petrogas Jatim Utama, PT Mitra Energi Buana, PT Banten Inti Gasindo. Kepada para penerima penghargaan, kami persilakan maju ke atas panggung. Dan untuk mendampingi Ibu Erika, mohon berkenan naik ke atas panggung Bapak Harya Aditya Warman, Bapak Iwan Prasetya Adi, dan Bapak Wahyudi Anas untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang sekaligus foto bersama. Ya, silakan mendampingi Pak Harya, Pak Iwan, Pak Wahyudi Anas. Silakan Ibu Erika, mohon berkenan untuk menyerahkan penghargaan. Iya. Kepada para penerima penghargaan kategori ini, yaitu Badan Usaha Niaga Gas Terbaik, PT Petrogas Jatim Utama, PT Mitra Energi Buana, PT Banten Inti Gasindo. Masuk ke kategori kelima. Kategori kelima, Badan Usaha Pengangkutan Terbaik. Jadi kategori ini diberikan dengan parameter pembayaran iuran, pelaporan, perizinan, dan juga kooperatif. Pemenangnya adalah PT Transportasi Gas Indonesia, PT Majuko Utama Indonesia, dan PT Pertamina Gas. Silakan untuk dapat hadir di atas panggung. PT Transportasi Gas Indonesia, PT Majuko Utama Indonesia, dan PT Pertamina Gas. Wow, ini beliau-beliau ini nih yang mengangkut ya semua kebutuhan energi masyarakat Indonesia hingga ke seluruh pelosok. Dan inilah yang mendapatkan penghargaan berdasarkan parameter pembayaran iuran, pelaporan, perizinan, dan kooperatif.
silakan Ibu Erika didampingi Bapak Harya Aditya Warman, Bapak Iwan Prastya Adi, dan Bapak Wahyudi Anas untuk memberikan apresiasi. Berikutnya adalah apresiasi pemerintah daerah terbaik dalam membantu program pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, tepat sasaran, tepat volume, dan mampu telusur. Apresiasi ini diberikan dengan parameter melakukan inovasi dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pemenangnya adalah selamat untuk Pemprov Jawa Tengah dengan program Kartu Nelayan. Dan juga selamat kepada Pemkab Bintan dengan program Fuel Card bekerja dengan BRI. Kami silakan para penerima penghargaan di kategori ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah Kabupaten Bintan. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Erika memberikan penghargaan kepada para pemenang. Selamat dari Pemprov Jawa Tengah. Kartu Nelayan programnya. Ya. Betul sekali. Ini pemerintah daerah terbaik dalam membantu program pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, tepat sasaran, tepat volume, dan mampu telusur. Penghargaan berikutnya ini adalah apresiasi penyalur BBM 1 harga terbaik dalam menyalurkan JBT dan JBKP. Dan apresiasi ini diberikan dengan parameter menyalurkan BBM secara kontinu dan tidak pernah melakukan penyalahgunaan, pelanggaran penyaluran. Dan pemenangnya adalah penyalur JBT SPBU 46590402 Kecamatan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Dan penyalur JBKP SPBU 54.85709 Kecamatan Atambua Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow, mantap. Besok-besok kalau isi bensin ke NTT ah. Tidak tahu kemana. Loh, iya, ini harga terbaik loh. Satu harga terbaik dalam menyalurkan JBT dan JBKP. Selamat untuk para penerima penghargaan. Dan kami persilakan. Yang berikut ini adalah apresiasi badan usaha yang mendukung target Jargas RPJMN 4 juta SR sampai dengan tahun 2024 dalam pengembangan Jargas PSI non-APBN. Penerima penghargaannya adalah PT Pertamina Gas Negara. Satu penghargaan apresiasi yang sangat bergengsi pada malam hari ini yang didapatkan oleh PT Pertamina Gas Negara. sebagai badan usaha yang mendukung target Jargas RPJMN 4 juta SR sampai dengan tahun 2024 dalam pengembangan Jargas PSI non-APBN. Waduh, rasanya kami tidak ingin menghentikan kebahagiaan ini,
Tapi tentunya kita sudah sampai di ujung acara. Jadi tentunya kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan. Terus menjadi yang berprestasi dan yang selalu bisa memberikan sumbangsi tanpa pamrih untuk negeri kita tercinta Indonesia. Betul sekali, dan pastinya jangan pernah lelah untuk terus membangun bangsa ini, untuk membawa Indonesia maju menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yes, sekali lagi berakhir sudah akhirnya rangkaian acara penghargaan BPH Migas 2022. Saya Ivi Batuta dan saya Bayu Oktara. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua pada malam hari ini. Selamat untuk para bintang yang menerima penghargaan dan yang akan menerima penghargaan tahun depan. Amin. Ya, sekali lagi selamat. Boleh nggak sih kami berdua mau mendengar tepuk tangan dari kita semua di tempat ini. Sampai jumpa tahun depan. Sukses untuk kita semua. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi dan apa kabar food lover? Hari ini spesial karena Beno akan ajak food lover menikmati kuliner lezat di kota terbaik di dunia. Ya, inilah Ubud, salah satu kota kecamatan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ini menempati peringkat ketiga sebagai kota terbaik di dunia versi majalah perjalanan Travel and Leisure. Ubud bahkan mengalahkan kota-kota terkenal di dunia seperti Tokyo, Seoul, Istanbul, dan Roma. Ubud memang mempesona karena menyajikan perpaduan unsur alam dan budaya. Pemandangan sawah terasering, suasana yang masih alami, pura dan tempat pemujaan, karya seni, keramahan warga, termasuk kulinernya, siap menghipnotis wisatawan yang datang ke sini. Karena sedang di Ubud, Benu sengaja mampir ke desa wisata Sayan. Sebagai desa wisata, Sayan punya objek wisata menarik yang wajib dikunjungi. Salah satunya sumber mata air Beji Sudamala, yang biasa digunakan untuk melukat atau pembersihan diri. Tebing padas di sini dipenuhi relief karya para seniman pemahat dari desa Sayan. Relief di sini bercerita tentang tokoh suci asal Dieng yang menyebarkan agama di Bali. Semua cerita relief ini semuanya kita simpulkan dari story dari Resi Markandeya. Ini semua gambar dengan fakta-fakta yang pernah dijalani. Benu bertemu dengan Perbekel atau Kepala Desa Sayan, Imade Andika. Yo, Kli, hey. Aduh, udah keliling kemana aja? Banyak nih, tapi ini yang bikin saya penasaran, katanya ini baru 2002 berapa? Ini 2020 bulan April. Jadi kita dapat SK Desa Wisata dari Bapak Bupati 2020 dan warga pada saat itu COVID, jadi pada stres tuh beli. Dan warga berbondong-bondong nih ke sini. Mereka mandi, sekedar menenangkan diri, terus kemudian muncul ide-ide, muncul imajinasi kenapa kita nggak pahat aja tebing-tebing yang ada di sini nih beli. Tapi ini sebenarnya batu kan, Bli? Batu padas. Oh, batu padas. Kalau di Bali namanya paras. Paras ya? Paras. Kita keliling-keliling boleh kali ya? Boleh dong. Beli kesini dong. Beli, ini potensi apa lagi selain desa wisata kita Sayan ini? Ini keren banget, ini wajib datang nih teman-teman. Tentu banyak lagi potensi yang kami tawarkan di Sayan. Salah satunya adalah yang artist style, painting. Terus kemudian juga ada yoga tertawa, jadi self healing juga di sini. Terus kemudian juga ada wisata lebah Trigona.
Kalau di Bali namanya lebah atau madu kele-kele, lebah trigona yang sangat bermanfaat ya. Terus kemudian juga ada wisata kuliner tentunya. Ini nih. Makasih loh, Bli. Siap. Iya, sampai ketemu lagi ya. Siap. Makasih banyak. Thank you, Bli. Siap. Thank you. Yes, wajib banget memang untuk mencoba kuliner khas daerah yang dikunjungi kalau sedang traveling. Warung Mak Juel ini jadi tujuan pertama Benu. Warung ini menyajikan menu nasi campur ayam. Nasi campur merupakan makanan khas Bali berupa nasi yang disajikan dengan aneka lauk. Bisa dibilang warung Mak Juel merupakan salah satu warung legendaris di Desa Sayan. Wayan Rati, sang pemilik warung pertama kali berjualan nasi campur ayam di tahun 70-an. Dulunya hanya berjualan di pinggir jalan saat sedang ada acara adat. Sekarang Wayan Rati membuka warung di rumahnya. Warungnya sederhana bernuansa Bali, tapi nyaman sekaligus hangat dan memberi kesan seperti makan di rumah. Benu bertemu dengan Kadek Putra Wijaya, cucu Wayan Rati. Nah, ini bersama Bli, Kadek? Iya. Ya, Bli. Ini menunya apa aja, Bli? Di sini nasi campur ayam, Mas. Ya. Ini ayam 1, 2, 3 nih, ayam dari apa? Masak apa? Ayam betutu? Iya. Kalau ayamnya ayam kampung nggak, Bli? Iya, ayam kampung. Ada yang prosesnya dibakar dulu baru dikasih bumbu. Ada yang langsung dibumbu kayak betutu. Oh gitu, pakai bakso ya? Bakso genep, bakso... Pakai bakso Bali. Bakso Bali ya. Terus ini kalau satenya? Satenya ayam juga. Oh ayam ya. Wah, food lover ini serba ayam nih, asik banget nih. Izin saya pesan yang pokoknya yang komplit, Bli. Ya kan? Terima kasih, Bli. Ya. Luar biasa nih, guys. Benu memesan nasi campur komplit. Dalam satu porsi nasi ayam Mak Juel berisi nasi dengan beragam lauk pauk. Untuk ayamnya ada ayam betutu dan ayam panggang. Ada pula lawar sayur, telur pindang, sambal ati, jeroan ayam, mie goreng, serundeng, kacang tanah goreng, dan sager, yaitu parutan kelapa bakar yang dicampur kacang hijau dan ikan teri. Satu lagi lauk yang nggak boleh ketinggalan, sate lilit yang juga terbuat dari daging ayam. Komplit dan beragam banget lauknya ya, food lover. Ini food lover, pecah men. Oke, kita mulai aja. Ini ayam betutu ini memang istimewa, kenapa? Masaknya masih pakai kayu bakar, pakai bakso genep ya, bumbu khasnya Bali dirajang gitu, pecah banget. Jadi kita masih bisa merasakan kayak ini ya, bumbu-bumbunya itu masih berasa banget di lidah. Kalau bumbu di wilayah lain kan model yang dihalusin sampai halus banget. Kalau ini memang karakter di Bali itu memang gitu ya, dicop gitu, dikasih minyak kelapa, pecah men. Ini jan sajan, mumtaz. Ini dia ayamnya, pas di pahanya dapatnya. Yang menurut saya ini ayamnya tuh kan smoky gitu ya, karena masaknya pakai kayu gitu ya, istimewa banget. Kalau ngomong keempukan mah tak terbantahkan, ini udah empuk banget, enak banget. 25.000, porsinya lengkap dengan sate lilitnya, ada telurnya juga. Terus komposisi nasi dan lauk ya, nasinya itu nggak terlalu banyak, juga nggak kesedikitan, jadi pas gitu ya. Lainnya jadi satu gitu, udah pecah deh. Salah satu favorit yang ada di Ubud ya, jangan lupa, mumtaz, jan sajan. Buka dari jam 8 pagi sampai 5 sore, warung Mak Juel selalu ramai. Yang makan di sini nggak hanya turis lokal, banyak juga wisatawan asing yang datang. Benu masih akan melanjutkan perjalanan di desa wisata Sayan. Ada hidangan jan sajan apa lagi yang akan Benu cicip? Tetap di Food Story Kompas TV. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini
dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey, ada madu tejasase, madu tejasase, sehat berstamina. Enak, rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu tejasase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Masih di Desa Wisata Sayan, Benu ada janji dengan Bli Gede Krisna, pemilik warung di Tebel. Bli Dekris mau masakin hidangan khas Bali yang juga jadi menu unggulan warung di Tebel. Tapi Bli Dekris masih di kebun nih food lover. Kita susulin aja yuk. Lagi ngapain, Bli? Ini lagi nyari bambu. Bambu buat apa, Bli? Oh, masak. Bantuin ya. Iya, siap. Aduh. Nyangkut dia, Bli. Nyangkut dia. Kita tarik apa? Ya, gini. Mana, Bli? Diangkat naik dulu. Ya, oke. Oh, gini caranya. Kita tarik ke sana apa gimana? Habis itu kita tarik ke sana. Oke. Sana. Weh. Mantap guys. Ini pas nih bambunya nih. Tinggi banget pohon bambunya food lover. Bikin makin penasaran aja nih. Mau masak apa sih sampai harus repot-repot motong bambu?
Beli Dekris memotong batang bambu yang ruasnya panjang. Kelar urusan di kebun, Beli Dekris mengajak Benu ke dapur. Wah, ada cumi berukuran besar, food lover. Wah, Beli. Ya. Ini yang dimasak, Beli? Iya, itu dia cuminya. Waduh, gede, food lover. Wah, ini gede banget ini. Ini cumi apa nih, Beli? Ini namanya cumi kendat kalau dibilang di Bali. Kendat? Iya, cumi karang. Oh, cumi karang. Iya. Tapi bisa segede ini ya, Beli? Iya, bisa sampai 9 kilo satu ekor. Hah? Serius? Serius, Beli? Iya. Oh, wow, food lover. Bukan kaleng-kaleng dan dagingnya tebal ini kan. Biasa kalau masak cumi, kemungkinan errornya kan tetap ada, Beli. Bisa kan agak keras gitu. Iya, keras. Ini ngakalinnya gimana, Beli? Nah, jadi ngakalinnya di slow cooking. Oh, slow cook. Slow cook. Jadi nggak boleh terlalu mateng. Oh, gitu. Kalau terlalu mateng dia keras langsung. Jadi rupanya Beli Dekris mau memasak cumi timbung. Beli Dekris juga sudah menyiapkan basa genep, bumbu khas Bali yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, sera atau terasi, cabai rawit, dan garam. Seperti ciri khas masakan Bali, dimulai dengan merajang bumbu dulu. Ngomongin soal masak ini apa, seafood timbung nyebutnya. Ini berapa lama? Masak timbung itu kita harus bisa milih bambunya. Bambunya itu yang masih ada kadar airnya agak mudah. Habis itu kita pilih bambunya jangan yang tebel. Kenapa, Beli? Karena kalau yang tebel dia masaknya lama, nunggu panasnya ini lama. Gitu. Tergantung apa yang kita masak. Misalkan kalau bebek gede gitu, dia kan dagingnya agak alot ya. Nah, jadi itu boleh pakai bambu yang tebel. Karena dia lama masaknya. Lama masaknya, bisa hampir 2 jam, 3 jam. Kalau cumi, dia perlu prosesnya cuma 30 menit aja sih. Oke, food lover. Jangan lupa. Masnya tunggu di warung aja sambil ngopi atau ngeteh dah. Oh iya. Saya siapin ini ya. Semua ya, Beli? Ya, siap. Beli Dekris melanjutkan memasak cumi timbung dengan mengulek basa genep. Cabai dan terasi juga diulek. Bumbu selanjutnya ditumis sampai wangi. Daging cuminya di slice miring. 1 ekor cumi ini beratnya 2 kg. Jadi dagingnya tebal dan banyak. Beli Dekris memasukkan bumbu basa genep yang sudah ditumis, irisan cumi serta santan ke dalam batang bambu. Lalu menutupnya dengan daun pisang. Bambu yang berisi cumi ini lalu dibakar di tungku kayu. Masak kira-kira selama 30 menit sampai cuminya matang. Wah, Benu sudah nggak sabar buat mencicipinya. Halo Mas, ini dia nih cuminya sudah mateng, cumi timbung. Ini dia nih cuminya. Oke, Beli. Wush, loncat. Loncat dia. Nah, padahal nggak pakai air, Beli. Nggak pakai air tadi. Airnya ini keluar dari batang bambunya. Keren. Sama cumi ini seafood itu kandungan airnya hampir 60%. Food lover, luar biasa nih food lover nih. Oh, Mas Benu makan ya. Saya tinggal dulu. Makasih banyak. Ya, yuk. Sukses, Bang. Oke nih food lover. Aduh, enak ini. Dari aromanya sudah jan-tajan ini. Kita cobain langsung ya. Harus pakai nasi nih. Ini dia food lover, cumi timbung. Nah gitu, jadi masaknya di bambu udang. Lihat tadi kan dari proses pengambilan bambunya. Dan ini hasilnya maksimal banget. Kenapa? Biasa kan kalau cumi itu yang kelasnya udah tebel gini, kalau salah masak dia pasti akan alot. Bahkan kayak sendal, ada yang ngomong kayak sendal. Ini enggak, karena di slice, cakep banget. Bumbunya resep, basenya ada resep banget karena dirajang ya. Pecah, jan-tajan. Timbung merupakan teknik memasak menggunakan bambu sebagai alat masaknya. Bambu yang digunakan mudah sehingga mengandung banyak air. Memasak dengan teknik ini akan menghasilkan aroma unik dan cita rasa khas. Timbungan jadi salah satu hidangan tradisional yang kerap dihadirkan dalam upacara ritual di Bali. Nah ini dia food lover, pemotongan, penyeslicean gitu yang agak miring. Ini menyebabkan dia jadi asik banget, jadi tipis. Biasa kan kalau yang gede-gede itu susah juga makannya. Tapi kalau di tipis ini enak banget, pecah men, mumtaz. Tekstur cuminya kenyal namun empuk, berbalur bumbu basa genep yang gurih dan meresap. Tercecap pula rasa pedas namun tak terlalu kuat.
Ini kombinasi rempah ya. Jadi beli tadi motongnya bawang, ada cikur. Jadi aromanya ini balance. Cikurnya tetap dapat tipis tapi terus ada jahe juga tipis rasanya. Tapi ini penggunaan minyak kelapanya yang khas banget ya. Kalau Bali itu biasa memang minyak kelapa is number uno ya, nomor 1. Ini kenapa? Sambal matah pakai minyak kelapa ya kan. Terus ini sebelum bumbu-bumbu setelah dirajang mau digoreng tuh pakai minyak kelapa. Jadi memang cakep dah, pokoknya istimewa kalau di sini. Pecah, mumtaz. Nah, jangan lupa kalau main ke Ubud, mampir ke sini. Kita main ke desa wisata, ya kan? Makannya di sini. Mumtaz. Jan sajan. Dikit lagi. Food lover kalau mau menikmati sajian cumi timbung ini harus pesan dulu ya, karena tidak selalu tersedia di warung di Tebel. Menu masih akan melanjutkan perjalanan kuliner di Pulau Seribu Pura dengan mencicipi lawar wagyu. Wah, jan sajan pasti ya. Tetap di Kompas TV. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey! Ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. onde mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care.
Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Untuk akomodasi, Benu memilih di luar Ubud, tapi masih di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Saba, Blah Batu. Swan Paradise by Pramana Desa Swan merupakan properti baru Permana Experience yang baru dibuka pada 5 Juli 2022. Belum ada setahun, masih grassroots lover. Keramahan khas Bali sudah Benu rasakan saat datang. Kemewahan, kenyamanan, serta fasilitas yang lengkap siap memanjakan para tamu. Swan Paradise dikelilingi Taman Eden yang indah dengan kolam alami yang besar. Benar-benar soul of paradise. Bangunannya berkonsep modern berpadu etnik dengan material bangunan kelas 1, beton dan kayu solid yang dipadukan dengan aksen interior tradisional. Nuansa alami yang menenangkan sekaligus hangat begitu terasa di sini. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan menyatu dengan alam, seakan membawa kita ke suasana pedesaan. Swan Paradise memiliki 14 unit deluxe room, 30 unit one bedroom suite garden view, 5 unit 2 bedroom garden villa, dan 5 unit 3 bedroom pool. Kamar dirancang bergaya etnik modern dengan ornamen khas Bali. Nikmati fasilitas kolam renang infinity dan jangan lupa cicipi sajian lezat di The Swan Restaurant. Benu ada janji dengan Chef Arta yang akan bikin cooking class khusus buat Benu. Halo food lover, nah Benu bersama Chef Arta. Iya. Kita mau masak apa Chef hari ini? Ini keren banget nih menunya, banyak banget nih bahannya. Hari ini kita mau masak jukut ares tom yam. Iya. Ini perpaduan dua budaya nih. Untuk bahan-bahannya, Chef Arta sudah menyiapkan ares yang sudah direbus dengan kunyit, tuna, udang, dan jamur kancing. Mari Chef, kita lanjut saja masak. Pertama-tama, tumis irisan bawang merah sampai kecoklatan dan aroma harumnya keluar. Selanjutnya, masukkan irisan bawang putih dan bumbu tom yam. Tambahkan air. Setelah air mendidih, masukkan jamur kancing, serai, lengkuas, dan daun jeruk. Masak sebentar, lalu tambahkan cabai merah iris dan ares yang sudah direbus. Masukkan irisan daun koriander alias daun ketumbar. Untuk seasoning, Chef Arta menambahkan garam dan merica bubuk. Terakhir masukkan udang dan tuna yang sudah dipotong dadu, serta irisan tomat. Udang dan tuna sengaja dimasukkan terakhir karena untuk memasaknya nggak perlu waktu lama, cukup 5 menit saja. Wah, Benu sudah nggak sabar mencicipi kuliner perpaduan dua budaya Bali dan Thailand ini. Chef Arta menyajikan jukut ares tom yam sebagai appetizer. Untuk main course-nya, tersaji lawar wagyu dan jackfruit spring roll sebagai dessert. Kita cobain ininya nih, aresnya. Wow, ini batang pisang itu kan dia dalamnya itu kan berpori ya. Jadi ketika direbus dan dimix sama kuah gitu, dia resep ke dalam itu. Jadi dia di dalam aresnya itu kayak ada kuah dan bumbunya gitu. Berasa banget, enak banget. Mumtaz. Jukut ares merupakan hidangan khas Bali. Jukut artinya sayur dan ares berarti anak batang pohon pisang. Umumnya, ares yang digunakan adalah pisang batu karena rasa dan teksturnya yang enak. Tapi bisa juga pisang raja dengan ukuran kurang lebih sebesar lengan orang dewasa. Chef Arta berhasil menghadirkannya secara berbeda dengan menggabungkan bumbu Bali dan bumbu Thailand. Food lover, perpaduan dua budaya yang dipertemukan dalam satu cawan ini luar biasa. Mumtaz, Jan Sajan. Nah, kalau ke Bali, mampir kemari di Swan Paradise. Menunya ada di sini. Mumtaz.
ada wagyu, tapi juga ada ini nih, ada nasi bakar, ada lawar ya. Cantik. Lawar wagyu berisi lawar kelungah, nasi bakar, dan stik wagyu. Lawar kelungah umumnya ditemukan di Kabupaten Jemberana. Di sana, ibaratnya sebuah pesta nggak akan lengkap tanpa sajian yang satu ini. Lawar ini beda. Biasa lawar kan kita bisa nemunya macam-macam. Ada yang pakai kacang-kacangan. Tapi kalau ini istimewa, kenapa? Ini nyebutnya kelunggah ya. Jadi lawar kelunggah itu dari kelapa muda yang masih muda, belum ada dagingnya itu, dibelah, ambil isi kulitnya, batoknya itu, direbus, pakai garam sedikit, baru jadi ini lawar. Cakep banget. Saya cobain dulu ya. Ini pakai ini ya, sambal mbe. Nah ini dikombinasikan dengan kelapa yang dibakar. Jadi aroma bakarannya tuh sedep banget ya. Ketika kita nyuap pertama itu kita udah ngerasain ada kelapanya. Kita bisa kayak nyobain kelapanya udah crunchy kayak derajang gitu ya. Kalau untuk kelapa batok, kelapa mudanya ini memang lembut banget ya. Cakep banget ya pokoknya. Kita cobain pakai nasi bakar ya. Kita mix sama ini ya, sama lawar. Ini dia kok cocok banget ya. Jadi kalau nasi bakar memang dia dominannya tuh daun kemangi yang dicop gitu ya, dirajang halus gitu, di mix gitu. Aromanya langsung keluar banget. Ketemu sama lawar kelungah ini. Cakep banget. Ini ada wagyu nih, wagyunya wagyu Aussie. Kita cobain dulu ya wagyunya. Cantik ya, marbling gitu ya. Wagyunya kita cobain pakai ini ya, sambal kita punya sambal Bali. Ini dia. Kalau wagyunya memang tak terbantahkan, memang mau dipakai apa aja juga asik banget. Memang dagingnya udah sempurna ya. Lemak-lemaknya tuh juicy ketika kita nikmati. Daging wagyunya sebelum digrill telah dimarinasi dengan garam, merica, dan minyak zaitun. Perpaduan sempurna menyandingkan hidangan khas Bali dengan olahan daging wagyu. Oke, food lover, last but not least, ini dia jackfruit spring roll. Cakep ini. Jackfruit spring roll jadi hidangan penutup yang manis. Kreasi lumpia dengan isian nangka goreng, puding susu manis, stroberi, kismis, karamel kelapa, dan palm ice cream ini bikin lidah bergoyang. Teksturnya renyah, manis, dan dingin menyegarkan. Oke, food lover, selamat berpetualang kuliner di Bali, jalan-jalan di Bali. Mumtaz. Usai sudah perjalanan penuh di kota terbaik dunia di Pulau Seribu Pura. Terus ikuti perjalanan kuliner penuh di kota lainnya di Indonesia. Selamat menikmati waktu bersama keluarga dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh keterangan mantan anak buah Sambo dan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan menguak fakta baru. Salah satunya soal file rekaman CCTV rumah Verdi Sambo yang disalin tengah malam. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, pintu keluar Tol Ciawi hingga jalur Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang. Kendaraan yang melintas didominasi oleh plat Jakarta. Perusahaan teknologi asal Jepang memperkenalkan teknologi drone terbaiknya. Kamera dalam drone ini sudah high definition atau beresolusi tinggi dan dipamerkan dalam ICT Technology.
Halo, selamat siang. Menemani akhir pekan dan juga libur Natal Anda, kami hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik dari dalam maupun luar negeri. Saudara, hari ini hampir semua moda transportasi dipadati calon penumpang yang hendak berlibur bersama keluarga di momen libur Natal dan Tahun Baru. Kompas Siang hari ini juga menghadirkan dialog harmonisasi menyambut Natal dan Tahun Baru bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Masudi Syuhud bersama rekan Radi Saputro. Kita mulai Kompas Siang hari ini. Saya Putri Oktaviani dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pembuka, ahli digital forensik saudara yang dihadirkan dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua menyebut lebih dari 2.000 file telah dipindah ke sebuah hard disk pada 13 Juli tengah malam. Dari ribuan file tersebut, satu diantaranya adalah video CCTV rumah dinas Verdi Sambo. Sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat kemarin. Keterangan mantan anak buah Sambo dan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan menguak fakta baru, salah satunya soal barang bukti CCTV. Ahli digital forensik yang dihadirkan dalam sidang untuk terdakwa Arif Rahman menyebut ada pemindahan sebanyak 2.831 file ke dalam barang bukti hard disk eksternal milik Baikuni Wibowo. Data yang dipindahkan pada 13 Juli tengah malam itu diantaranya adalah video CCTV rumah dinas Verdi Sambo. Beberapa informasi disampaikan kepada kami dari penyidik bahwa ada beberapa dugaan disampaikan ke kami terkait proses pengkopian data. Ya. Dari informasi itu kita lakukan pengecekan pada disk eksternal, kemudian kita temukan sebanyak 2.831 item file dikopikan ke dalam media eksternal berupa hard disk. Proses pengkopiannya dimulai pada tanggal 13 bulan 7 2022 pukul 11.58 sampai dengan tanggal 14 bulan 7 pukul 12.06. Jadi sekitar 7 menit proses kopinya. Sementara Cuk Putranto yang menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Irfan Widianto bercerita, dari rekaman CCTV yang disodorkan kepadanya, ia melihat Yosua masih hidup saat Verdi Sambo ke Duren 3. Cuk menyaksikan salinan rekaman CCTV itu bersama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Soplanin. Perbedaannya adalah Pak Verdi Sambo menyampaikan bahwa Pak Verdi Sambo sampai di Duren 3, tembak-menembak itu sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Betul, yang mulia. Sedangkan yang video yang kami lihat, Pak Verdi sampai, Joshua masih ada yang mulia. Tembak-menembak itu belum ada. Karena memang kan di dalam DVR itu tidak menunjukkan yang mulia yang terjadi di dalam TKP. Ya, hanya di luar. Sih tidak, ya. Betul yang mulia. Jadi kami hanya menduga ini bagaimana ceritanya yang sebenarnya. Kemudian setelah itu saya tidak tahu dari telepon dari Pak Arif itu di tanggal 13 itu yang mulia Pak Arif Rahman menghadap Pak Verdi Sambo. Kemudian keluar Pak Arif Rahman menyampaikan kepada Baikuni dan saya di situ bahwa untuk dihapus filenya. Sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin akan dilanjutkan kembali pada 5 Januari. Pasalnya pekan depan Majelis Hakim akan cuti Natal dan Tahun Baru. Sidang pada awal tahun depan masih berkutat pada agenda pemeriksaan saksi. Saksi tersebut adalah ahli pidana yang berhalangan hadir di sidang Jumat kemarin. Minggu depan ini majelis ini cuti semua. Iya. Kita akan sidang tahun depan. Ya. Itu kita akan buka kembali persidangannya di tanggal 5 dari Kamis. Siap, majelis. Sama sekaligus nanti. Ya. Mau sampai malam akan kita layani. Gitu ya. Begitu. Izin majelis. Berapa hari? Yang minggu depan ini tetap dilanjut atau ditunda di tahun 2023 ini? Iya. Kan tadi sudah bilang cuti. Masih ahli kami panggilkan majelis. Iya.
Keterangan para saksi mahkota dan ahli menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim untuk menentukan nasib para terdakwa yang terlibat kasus penembakan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja fakta yang terungkap dari sidang kasus pembunuhan Yosua? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di Mabes Polri, Jakarta. Cindy, apa saja fakta yang terungkap dari sidang kasus pembunuhan Yosua pada pekan ini, Cindy? Ya, Redi, pada pekan ini akhirnya giliran kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau kita bicara soal kasus pembunuhan berencana, giliran dari kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang menghadirkan ahli. Kalau dari Oktober kemarin setelah dakwaan saksi dan juga ahli dihadirkan oleh JPU pada Kamis kemarin, akhirnya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati beserta kuasa hukum menghadirkan ahli. Kalau kita lihat ahli yang dihadirkan adalah Mahrus Ali, ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia. Ada 3 poin yang ditekankan oleh ahli dalam persidangan. Pertama adalah soal pembunuhan berencana itu sendiri. Ia berpendapat di depan majelis hakim kalau pembunuhan berencana itu dilakukan atau harus ada kesepakatan kerjasama dan juga pembagian peran. Kemudian juga ada kondisi tenang saat dilakukan. Apakah ada saksi? Kemudian bagaimana ekspresi dari pelaku dan juga apa motivasinya. Kemudian juga soal jeda waktu, kalau menurut Mahrus Ali, jeda waktu ini bukan soal lama atau sebentar, tapi soal apakah situasinya tenang. Kalau dilakukan dalam emosi, maka tidak masuk ke dalam pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana. Soal pembunuhan berencana ini sendiri sebenarnya juga sempat disinggung oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu ahli kriminologi Muhammad Mustafa, tapi berbeda dengan Mahrus Ali. Ia meyakini kalau yang dilakukan oleh Ferdi Sambo adalah pembunuhan berencana, karena kalau bukan pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan itu dilakukan sebagai reaksi seketika dan juga tidak ada jeda waktu. Poin kedua yang ditekankan oleh Mahrus Ali dalam persidangan adalah soal pemerkosaan ataupun juga pelecehan seksual yang dilalui atau dialami oleh Putri Chandrawati. Ia menekankan bahwa kalau tidak ada visum dalam kasus kekerasan seksual tidak berarti kasus itu tidak ada. Ini juga sekaligus untuk membantah ahli sebelumnya yaitu Muhammad Mustafa, kalau tidak ada bukti berupa visum maka ini bisa disebut atau bisa didugain hanya klaim belaka. Radi. Ini sidang untuk terdakwa Arif Rahman dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua ini ditunda hingga 5 Januari karena majelis hakim akan cuti Natal dan Tahun Baru. Lantas, bagaimana dengan jadwal sidang untuk terdakwa lainnya, baik untuk kasus perintangan penyidikan maupun kasus pembunuhan berencana pada pokok perkara kasus pembunuhan berencana Yosua? Ya, kalau untuk persidangan lainnya masih akan tetap dilanjutkan. Misalnya kalau untuk kasus dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, hakim berpendapat bahwa sidang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan juga sederhana. Cepat, sederhana, dan juga murah maksud kami. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa yang tidak ditunda hingga setelah Tahun Baru, sehingga tetap akan dilakukan pada Selasa tanggal 27 Desember 2022. Begitu juga dengan sidang obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto, ini juga ditolak permintaan untuk ditunda, sehingga kalau kami bisa jelaskan bagaimana rundown agenda pada minggu depan, mulai dari Selasa akan ada sidang dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda saksi dari kuasa hukum, kemudian Rabu 28 Desember dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, juga sama saksi dari pihak kuasa hukum, kemudian Kamis 29 Desember 2022, perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putrantro, dan juga Irfan Widianto dengan agenda saksi dan ahli dari jaksa penuntut umum. Sementara kalau untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, dan juga Agus Nurpatria akan dilakukan baru pada 5 Januari 2023. Radi. Ya, masih banyak kepingan fakta yang tampaknya masih akan dikumpulkan oleh majelis hakim, karena itu sidangnya maraton meskipun libur Natal Tahun Baru tetap akan dijadwalkan begitu. Baik, Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV dari Mabes Polri, Jakarta. Terima kasih. Dan saudara, sorotan lainnya setelah jeda di Kompas Siang, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, pintu keluar Tol Ciawi hingga jalur Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang. Kendaraan yang melintas didominasi oleh plat Jakarta. Simak juga perbincangan saya soal harmonisasi menyambut Natal dan Tahun Baru bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Suhud,
usai jeda. Buat Pulau Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza, selalu lebih puas. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Ya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Buat Pulau Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kemacetan terjadi dari pintu keluar tol Ciawi hingga jalur puncak di Bogor, Jawa Barat. Kendaraan roda 4 yang melintas didominasi oleh plat B atau berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengatasi kepadatan, polisi merekayasa arus lalu lintas di kawasan puncak, diantaranya dengan sistem ganjil genap, kontraflow, dan juga buka tutup arus untuk mengurai kemacetan.
Aturan ganjil genap di jalur Puncak Bogor diterapkan sejak Jumat kemarin hingga 25 Desember besok. Sejumlah personel polisi lalu lintas juga berjaga di beberapa titik jalur puncak, salah satunya di Simpang Gadok, mengantisipasi penumpukan kendaraan. Satu hari jelang Hari Raya Natal, Bandara Soekarno-Hatta terpantau ramai penumpang. Hingga Sabtu pagi total 132.262 penumpang bepergian melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sabtu pagi penumpang memadati pintu keberangkatan Terminal 1 yang melayani keberangkatan domestik. Antrean panjang penumpang mencapai selasar pintu keberangkatan. Menurut pihak bandara, dari total jumlah penumpang 75.000 penumpang merupakan penumpang yang meninggalkan Jakarta untuk berlibur. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, penumpang memadati ruang tunggu stasiun menunggu keberangkatan kereta tujuan mereka pada Sabtu pagi. Jumlah penumpang yang akan berangkat berlibur lebih padat dari hari Jumat kemarin yang sebelumnya diperkirakan sebagai puncak arus mudik. Sejumlah personel kepolisian juga berjaga dan diperbantukan mengantisipasi padatnya penumpang. Informasi lengkapnya soal arus penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru kita tanyakan dua jurnalis Kompas TV yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ada Taufik Riyadi dan juga Stasiun Senen Jakarta Pusat ada rekan saya Nanda Aprilia. Kita akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu bersama Taufik. Taufik, sejauh ini seberapa ramai penumpang yang akan berlibur lewat Bandara Soekarno-Hatta dan apa antisipasi penumpukan penumpang di sana? Ya, Radi dan saudara, saat ini kondisi siang pada hari ini tidak seramai tadi pagi, sedikit agak lebih renggang, namun masih tetap ramai. Diprediksi menurut Senior Branch Manager of Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muardi, bahwa pada hari ini, pada hari Sabtu, diprediksi ada sekitar 132 pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta dengan total 75.000 yang berangkat meninggalkan Jakarta dan 57.000 yang datang ke Jakarta. Di tempat saya berdiri ini, di pintu kedatangan Terminal 1, diperkirakan akan ada sekitar 25.000 pergerakan dari penumpang yang akan baik pergi maupun datang. Setelah sebelumnya, di tempat saya berdiri ini terdapat 26.000 yang mana lebih ramai pada sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 atau hari Jumat kemarin, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 159.000. Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pagi tadi cenderung lebih ramai dan terdapat lebih banyak petugas untuk mengurai penumpang yang akan berangkat meninggalkan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Lalu juga terdapat beberapa anggota kepolisian yang berpatroli sehingga membuat kondisi di sini menjadi aman dan nyaman. Radi. Baik, Taufik Riyadi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan bergeser ke Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ada Nanda Aprilia di sana. Nanda, kota mana saja yang jadi tujuan utama para penumpang kereta api dan antisipasi apa yang dilakukan PT KAI untuk mengatasi kepadatan calon penumpang di sana? Ya, selamat siang Radi. Untuk kota yang menjadi pusat atau favorit begitu dari para penumpang, ini memang ada beberapa destinasi. Yakni untuk jarak jauhnya, ini ada sebanyak beberapa kota, yakni ada di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Semarang, Madiun, Purworejo, dan juga yang lainnya. Dan untuk yang jarak dekatnya, ini ada dua kota, yakni di Cirebon dan juga Bandung. Dan terkait tadi, apakah antisipasi yang dilakukan oleh pihak PT KAI ya untuk melihat dari antusias warga saat ini? Dan memang yang disampaikan kemarin oleh Humas atau Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Eva Kairunisa, menjelaskan untuk saat ini memang mengerahkan tim gabungan keamanan untuk berjaga khususnya di Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini dan juga di Stasiun Gambir. Untuk personil ini berjumlah lebih dari 600 personil begitu yang dikerahkan, di mana kami dalam pantauannya juga melihat tadi untuk pengamanan hari ini dirasa begitu banyak personil yang dikerahkan dari hari sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2022 kemarin. Tadi kami melihat Brimob yang tersebar di beberapa titik lobi dan juga tadi kami melihat dari anggota Brimob dan juga pasukan khusus polisi kereta api begitu berjaga di area keberangkatan, yang dimana ini menjadi antisipasi juga dari PT KAI melihat dari banyaknya jumlah penumpang untuk yang melakukan
perjalanan Nataru di tahun ini. Dalam informasinya juga kami mendapatkan informasi dari PT KAI, dari Humas PT KAI begitu, Daob 1 Jakarta kemarin menjelaskan untuk peningkatan jumlah penumpang di tahun ini memang dirasa meningkat 2 sampai dengan 3 kali lipat, yang dimana jika pada tahun sebelumnya hanya mencapai angka 199.000, namun di tahun ini sudah mencapai lebih dari 287.000, yang dimana total tersebut ini masuk dalam masa angkutan Nataru dari tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 nanti. Radi. Ya, bisa jadi ini merupakan perayaan Natal dan Tahun Baru pertama setelah pandemi yang ada pelonggaran peraturan begitu, sehingga banyak sekali penumpang yang ingin pulang mudik pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Nanda Aprilia dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya ada rekan saya Taufik Riyadi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, terima kasih. Sorotan selanjutnya, setelah jeda di Kompas Siang, penjualan berbagai pernak-pernik Natal di Lampung pada tahun ini meningkat. Pemilik toko menyebut harus menambah koleksi perlengkapan Natal dikala jumlah pengunjung semakin tinggi. Setelah jeda, kami juga akan berbincang soal harmonisasi menyambut Natal dan Tahun Baru bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Suhud. Setelah jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki 5 di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Gatal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari Lapi. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Kembali di Kompas Siang, seiring melandainya tren kasus COVID-19, perayaan ibadah Natal akan kembali digelar secara tatap muka di Gereja Katolik Katedral Jakarta. Pengamanan pun dipersiapkan dengan ketat melibatkan ribuan personil gabungan. Dipersiapkan kurang lebih selama 3 bulan, Gereja Katedral nantinya dapat menampung ribuan umat seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Meski ibadah akan berlangsung normal, umat tidak diperbolehkan bersalaman. Pengamanan di katedral akan dilakukan oleh personel gabungan baik dari kepolisian, Banser, Dishub, Babinsa hingga Satpol PP. Selain pengamanan, halaman parkir kendaraan juga disediakan di 4 titik antara lain di kantor pos, Santa Ursula dan Masjid Istiqlal. Sementara di Gereja Immanuel Jakarta, ibadah malam Natal dibagi menjadi 2 sesi, yakni jam 6 dan 9 malam waktu Indonesia Barat. Natal tahun ini menjadi sangat spesial karena adanya pohon harapan dalam gereja yang isinya doa dan harapan dari para jemaat. Serupa dengan katedral, tim gabungan TNI dan Polri juga diberjaga di sekitar wilayah Gereja Immanuel. Tidak hanya itu, tim kesehatan dari Puskesmas Gambir juga disiagakan untuk memberi vaksin COVID bagi jemaat yang belum mendapatkannya. Saudara, di momen perayaan Natal dan jelang pergantian tahun, pemerintah bersiap dengan berbagai skenario. Harapannya semua dapat berbahagia, saling menghormati dan bertoleransi demi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Lalu bagaimana masyarakat bisa mengambil peran untuk mewujudkannya? Siang ini saya akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kyai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya, hari kemarin atau hari ini maksud saya, Harian Kompas itu menulis judul utama perayaan Natal, perkuat kolaborasi warga. Saya yakin juga ya sudah menyimak tulisan dari Harian Kompas ini. Bagaimana memaknai kolaborasi ini dan apa yang kita dapat lakukan dari kolaborasi ini? Kolaborasi yang dimaksud adalah bagaimana kita saling menghormati bersama-sama dan melakukan sesuatu yang satu sama lain membutuhkannya. Ya. Yang itu dalam kategori muamalah. Muamalah adalah melakukan suatu usaha-usaha bersama yang tidak ada sekat-sekat agamanya apa. Akibat kecelakaan, sopir minibus meninggal dunia, sementara 9 orang terluka. Petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Berarti truknya dari Kuningan, berarti lawan arah. Sorotan lainnya, saudara, perayaan Natal jadi momen untuk berkumpul dan menikmati aneka makanan khas Natal bersama keluarga. Salah satu menunya adalah lamb chop atau irisan daging domba. Menu asal barat ini diolah dengan rempah-rempah asli Indonesia. Di Amerika maupun Eropa, menyajikan lamb chop atau irisan daging domba sudah menjadi tradisi dalam hari-hari besar. Dan Natal merupakan salah satu hari besar di mana menu ini selalu ada di meja makan. Salah satu hotel di Solo, Jawa Tengah khusus menyajikan menu ini untuk memeriahkan hari Natal dan Tahun Baru. Namun ada yang berbeda, karena olahan daging domba di sini dipadukan dengan bumbu dan rempah-rempah lokal. Rempah dan bumbu untuk mengharumkan aroma sekaligus menghilangkan bau khas daging domba atau kambing. Kemudian daging dimasak di atas wajan datar bersama sejumlah sayuran seperti wortel, kembang kol, dan sayuran lainnya, serta disajikan bersama kentang goreng. Karena ini menu yang nggak biasa di sini,
Ini biasanya menu disajikan di Eropa, kalau nggak di Amerika. Ini menu yang unik aja sih Pak di sini. Dan rasanya enak. Rasanya cocok di lidah Indonesia, terutama di kota Solo ini ya Pak. Karena ada lada hitamnya juga yang menurut saya ini pas pedasnya dan ada manisnya juga. Juru masak menyebut pemilihan menu lamb chop karena kuliner ini dinilai bisa menghangatkan saat jamuan makan malam Natal nantinya. Apalagi jika memasaknya secara langsung di depan para tamu hotel. Ya, kenapa yang dipilih lamb chop? Karena balik lagi semangat Natal itu luar biasa, penuh dengan kebahagiaan. Makanya makanan yang disajikan itu dari ayam, ikan, domba itu keluar semua. Salah satunya adalah lamb chop itu yang spesial karena apa namanya kalau dimasak ya di live itu biasanya untuk barbekyuan atau live cooking akan disajikan live kepada tamu, itu sangat menarik. Selain lamb chop, masih ada aneka menu barat yang dihadirkan di sini yang bisa jadi pilihan bagi Anda dan keluarga untuk menghabiskan libur Natal yang istimewa. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Dan kami tutup Kompas Siang edisi kali ini sampai di sini. Selamat menghabiskan akhir pekan di libur Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu. Saya Radi Saputro. Saya Putri Oktaviani. Berterima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Tetap Tahun Baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue keren. Jasper Laughs Gas. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Kita merayakan malam pergantian tahun. Sapa Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru. Naik pesta kembang api. Hidupkan suasana Tahun Baru bersama teman sukacita Kompas TV. Sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, sebutin aja, Ustaz. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Hati-hati, potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak pemeriksaan ahli. Sejumlah ahli dihadirkan sebagai saksi, termasuk ahli poligraf atau alat deteksi kebohongan. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi, sebutin aja, Ustaz. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Sambo dan Putri kompak membantah hasil tes poligraf. Sambo keberatan terkait dengan proses pemeriksaan yang hanya mengikuti arahan penyidik. Sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu. Putri Chandrawati bahkan mengaku mau melakukan tes kebohongan karena terpaksa dan takut dianggap tidak kooperatif oleh para penyidik. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan
peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Jaksa penuntut umum sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi. JPU menghadirkan ahli forensik dan kriminolog. Muhammad Mustafa sebagai kriminolog yang dihadirkan sebagai ahli mengatakan dugaan pelecehan seksual tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Brigadir Yosua. Kriminolog Universitas Indonesia ini justru heran mengapa Ferdi Sambo tidak meminta istrinya untuk visum sebagai bukti adanya pelecehan seksual ini. Bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diberi. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Ferdi Sambo menolak kesaksian ahli kriminologi tersebut. Sambo percaya istrinya tidak berbohong mengenai pelecehan seksual tersebut. Terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Ahli digital forensik Puslap 4 Polri Adi Setia mengungkap adanya grup WhatsApp dengan nama Duren 3. Grup WhatsApp tersebut dibuat pada 11 Juli 2022 atau 3 hari pasca pembunuhan Yosua Huta Barat. Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Ferdi Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Adi Setia juga mengungkap dalam ponsel tersebut ditemukan percakapan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer pada 19 Juli 2022 atau 11 hari setelah kematian Yosua. Saat itu Ferdi Sambo mengirimkan pesan kepada Eliezer, "Kamu sehat ya? Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang nggak nyaman, laporkan saya segera, biar saya laporkan ke Bapak Kapolri." Richard Eliezer membalas, "Siap sehat Bapak, siap sehat Bapak." Ferdi Sambo kembali mengirimkan pesan, "Buat tenang keluarga di Manado ya Chat, WhatsApp saya kalau ada yang nggak enak di hati kamu." Richard Eliezer pun menjawab, "Siap, baik Bapak." Ahli digital forensik menemukan percakapan tersebut dalam ponsel Richard Eliezer. Ferdi Sambo menanggapi kesaksian ahli digital forensik. Menurut Sambo, isi pesan tersebut sudah jelas tidak ada unsur doktrin atau ancaman sama sekali. Dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Tidak hanya antara Putri, Sambo, dan para saksi ahli, sederet perbedaan kesaksian masih berlanjut dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Terkait kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, terdakwa penghilangan barang bukti DVR CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3, Irfan Widianto mengungkapkan ia hanya menjalankan perintah atasan. Saya hanya diminta atau diperintahkan oleh Pak Agus untuk 2 titik CCTV itu saja. Pak Agus mana? Pak Agus Nurpatria. 2 titik CCTV yang ada di Agus Nurpatria terdapat ini. Siap. Hanya itu. Hanya itu. Coba ditegaskan ya, CCTV atau DVR? DVR yang mulia. DVR ya. Agus Nurpatria membantah pernyataan Irfan Widianto. Agus mengatakan hanya memerintahkan Irfan untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Mohon izin yang mulia, saya sudah bantah ketika Pak Irfan jadi saksi kami kemarin yang mulia. Ya, saya tidak pernah memerintahkan mengganti DVR yang mulia. Tidak ada perintah untuk mengganti DVR. Saya hanya memerintahkan untuk cek dan amankan. Cek dan amankan maksudnya untuk apa? Untuk diapakan, dalam arti tanda kutip diamankan itu? Diamankan dalam pemahaman kami, yaitu tadi saya jelaskan yang mulia. Jadi ambil datanya, kemudian
untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang lain. Persidangan bukan sekadar upaya pembuktian fakta. Persidangan adalah upaya menegakkan keadilan. Siapapun yang menjadi saksi, sejatinya harus mengutarakan kesaksiannya dalam bingkai kejujuran, agar keadilan dapat tegak berdiri tanpa keraguan. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semuanya seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Luka memar kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase.